Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa HTV Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya sore ini dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui, pasca putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bungo telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian bagaimana tindak lanjut dan tentu tantangan dan juga hal yang perlu kita bahas beberapa sisi berkaitan dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan untuk membahas hal tersebut telah kami undang 3 narasumber yang nanti akan berdialog bersama kita. Yang pertama telah hadir di studio TVRI Jambi, tentu tidak asing lagi, pakar hukum tata negara dari Universitas Jambi, Bang Dr. Arfai SHMH. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Baik. Ya. Pemirsa, juga telah kami undang ke acara kita hari ini melalui virtual Zoom meeting Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bang Suparmin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Parmin, sudah terhubung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Juga telah bergabung bersama kita pemirsa di program Rumah Demokrasi hari ini, Komisioner KPU Kabupaten Bungo, Bung Armidis. Selamat sore Bung Armidis. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Dani, dan selamat sore Bang Arfai dan Bang Suparmin. Sehat Bang ya, Bung? Alhamdulillah sehat. Baik, baik. Sedikit meriang saja. Baik, pemirsa, tentunya selama 60 menit ke depan kita akan mendiskusikan berkaitan dengan hal-hal pasca putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya untuk Kabupaten Bungo dan nanti persiapan menjelang pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di Kabupaten Bungo. Baik, sebelum nanti kita ke pengamat, kita konfirmasi dulu ke KPU Provinsi Jambi. Bang Parmin, mungkin ada hal yang perlu disampaikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, Bang Parmin? Baik, terima kasih Bung Doni. Ya. Pertama-tama ya saya mengharapkan semua pihak, semua pihak, baik pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2 di Bungo, stakeholder, semuanya harus bisa menghargai dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ya. Setelah 73 ini MK sudah memutuskan ini adalah putusan yang seadil-adilnya yang diberikan oleh Mahkamah, dan kami KPU dalam hal ini bersama teman KPU Kabupaten Bungo akan menyiapkan segala sesuatu yang baik. Kami juga butuh dukungan, saran, masukan, termasuk juga bantuan pengawasan ya dalam proses-proses pelaksanaan nantinya. Sehingga nantinya pemungutan suara ulang di 20 TPS pada 8 kecamatan di 13 desa kelurahan itu bisa berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga partisipasi juga bisa meningkat, tidak ada persoalan-persoalan pasca itu nantinya. Karena ini kerja kita bersama ya, tidak bisa dibebankan kepada kami saja, karena kita ini punya tugas masing-masing. Kami tentu menyiapkan dengan sebaik-baiknya teknisnya, nanti teman-teman Bawaslu akan membantu kami dalam pengawasannya, dibantu oleh aparat keamanan untuk pengamanannya, dan juga partisipasi para pemilih ini penting. Bagaimana pemilih mau hadir ke TPS pada hari nanti ditetapkan. Baik. Bung Armidis, tentu juga masyarakat juga tentu menanyakan juga, bertanya-tanya berkaitan dengan bagaimana kemudian kesiapan KPU Kabupaten Bungo sendiri dalam menghadapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, Bung Armidis. Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah sama-sama menyimak dan mendengarkan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi pasca setelah hari itu, pada malam harinya juga kami melaksanakan rapat internal bersama dengan komisioner yang lain dan teman-teman dari sekretariat terkait dengan apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk nanti melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah hari itu juga kami juga intens berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah, bahkan kami melakukan rapat bersama-sama dengan stakeholder dan unsur Prokopimda lainnya terkait dengan paling tidak kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kami sampaikan karena memang seperti yang disampaikan oleh Bang Suparmin bahwa proses pilkada ini memang tidak semuanya tertumpu kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU, tapi ada beberapa instansi lain juga yang sebenarnya juga memiliki kewenangan terkait bagaimana proses demokrasi di daerah itu bisa berjalan. Nah, tadi pagi juga kami sudah diundang untuk melakukan rapat Zoom bersama pihak Kemendagri
terkait dengan langkah-langkah ataupun perencanaan apa yang akan kami buat. Itu sudah kami sampaikan secara resmi kepada Menteri terkait dengan kesiapan baik itu logistik maupun anggaran yang akan kami pakai dalam proses PSUD 21. Demikian. Baik. Bung Armidis, mungkin perlu juga tindak lanjut ini, juga berkaitan dengan penyelenggara ad hoc kita. Seperti apa? Sudah ada arahan atau seperti apa, Bung Armidis? Untuk PSU ya, ini sejauh khususnya. ini memang ada beberapa hal yang menurut kami belum mendapat informasi secara penuh dan itu juga tidak dituangkan di dalam amar putusan. Ya. Nah, pertama terkait dengan apakah badan ad hoc yang kita pakai pada pelaksanaan PSU mendatang itu adalah teman-teman yang kemarin juga bertugas sebagai ad hoc baik itu di tingkat kecamatan, desa maupun di tingkat TPS. Ya. Nah, kami sedang menunggu arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi terkait dengan hal tersebut. Baik. Artinya sejauh ini belum ada arahan dan gambaran secara umum ya berkaitan dengan penyelenggara untuk tingkat ad hoc. Baik, tentunya kita beralih ke Bang Arfa ini. Kemudian dalam kacamata hukum tata negara, Bang, dari 11 kabupaten kota plus 1 gubernur, walaupun nggak semuanya kemudian berujuk ke Mahkamah Konstitusi, Bungo kemudian menjadi satu-satunya di Provinsi Jambi yang kemudian lanjut pasca disemisal proses dan kemudian diputus terjadi pemungutan suara ulang di beberapa TPS dan di beberapa kecamatan dan beberapa desa juga di Kabupaten Bungo. Dalam kacamata hukum tata negara memandang putusan ini, Bang, seperti apa, Bang? Iya, terima kasih ya. Jadi perlu kita sadari dan kita pahami bahwa keberadaan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi memberikan ruang gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pemungutan suara ulang. Pada dasar itulah salah satu bentuk dari konstitusi kita, undang-undang kita di dalam memberikan perlindungan kepada hak konstitusional warga negara, baik itu pemilih, kemudian peserta pilkada maupun masyarakat umum. Nah, konteks harfiah itu dulu yang perlu kita pahami. Nah, oleh karena itu dengan adanya putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kita bisa menilai bahwa ruang itu berjalan. Negara sudah memberikan ruang itu dan ruang itu berjalan. Nah, bayangkan misalnya dari sekian banyak misalnya gugatan, kemudian sekian banyak dinamika yang terjadi, dugaan masyarakat ada proses pelanggaran, ketika ruang itu tak ada misalnya, berarti secara konteks tata negara kita nggak ada memberikan ruang perlindungan hak. Nah, dengan itu diberikan ruang, sekian banyak yang gugat, ada beberapa yang dikabulkan, bahkan di PSU kan, misalnya termasuk kita di Provinsi Jambi itu adalah Bungo, gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa eksistensi keberadaan negara melalui Mahkamah Konstitusi, melalui undang-undang memberikan pelindungan kepada hak konstitusi masyarakat itu terjadi di Republik ini. Nah, ini yang perlu kita sadari sebenarnya. Nah, menarik juga sedikit, Bang, kalau kita juga cermati beberapa putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal ini Bungo. Kebanyakan itu kan sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya muncul di tingkat bawah ya. Bisa kita katakan proses di TPS gitu ya. Di pleno kecamatan juga sebagainya. Di beberapa tempat juga terjadi seperti itu. Artinya kan persoalan-persoalan ini pada dasarnya secara normatif itu kan sudah diakomodasi menjadi kewenangan penyelesaian juga di tingkat bawah, bisa diselesaikan bahkan sampai ke penyelenggara pengawas pemilu kecamatan juga diberikan kewenangan untuk itu. Nah, apakah dengan itu bisa kemudian kita membuat sebuah kesimpulan hipotesa awal bahwa proses penanganan di bawah tidak selesai? Ya, saya berpendapat dua ya. Yang pertama bahwa ketika ada sistem penyelesaian persoalan yang sudah diberikan ruang oleh hukum dan sudah diberikan kepada lembaga yang menyelesaikan persoalan, lantas persoalan itu menjadi daya ukur kemudian yang tingkat atas, misalnya Mahkamah Konstitusi, ada betul persoalan itu dan tidak selesai. Menurut saya itulah menunjukkan bahwa mekanisme dan kewenangan yang diberikan kepada lembaga itu tidak berjalan dengan baik. Nah, ini kata kunci itu. Kalau dia berjalan dengan baik, maka apapun yang ketika diuji di MK, karena semua orang boleh saja gugat ke MK ya. Nah,
diuji di MK kan bisa tidak terbukti. Nah, namun demikian satu sisi kita tidak juga bisa 100% menyalahkan kepada penyelenggara. Karena ini kan proses banyak melibatkan ya. Mulai dari penyelenggara mempunyai kewenangan dalam konteks yang demikian, peserta pemilu juga dalam konteks kesadaran di dalam pelaksanaan ketaatan kepada aturan, kemudian Bawaslu juga mempunyai kekuatan di dalam hal pengawasan dan media dan lain-lain. Maka kata kuncinya satu lah. Yang paling penting di dalam penyelenggara pemilu adalah bukan bagaimana mereka menjalankan kewenangan pada saat menyelesaikan masalah. Nah, tetapi lebih penting bagaimana melakukan pencegahan tidak terjadinya masalah. Contohlah misalnya, bagaimana orang bisa, salah satu dalil lah misal kemarin kan ada pemilih tidak menggunakan KTP elektronik. Nah, hal-hal ini kan membutuhkan banyak stakeholder. Bagaimana melakukan pencegahan dan padahal itu kan juga kejadian, artinya kasat mata lah, bisa dilihat begitu ya. Iya, makanya terjadi pencegahan. Bagaimana pencegahan itu dilakukan? Itulah keterlibatan semua. Ya kan? Mulai dari kesadaran pemilih, tidak hanya kita gini, kita boleh menyatakan kita adalah punya hak. Ya kan? Tapi hak kita dalam hal pemilih itu kan ada dibatasi syarat. Nah, memenuhi syarat ini keterlibatan banyak pihak. Nah, banyak pihak ini ada yang menyelesaikan persoalan itu tidak sebelum hari H. Nah, ini kan jadi persoalan. Sepanjang itu hanya kita berfokus tolok ukur kepada ketika ada masalah, selesaikan masalah, tapi tidak pernah berpikir yang akan menjadi masalah. Nantinya apa? Siapa yang terlibat ini? Pernah nggak itu dibahas ini gitu? Mungkin kemudian dianggap hanya satu orang menggunakan tidak menggunakan KTP elektronik, tapi tidak lihat ternyata dampaknya bahkan sampai bisa PSU. Iya, bisa PSU, satu orang bisa PSU, karena siapa bisa tahu di dalam kotak suara itu kan. Nah, oleh karena itu menjadi persoalan besar ya. Kita semua keterlibatan pihak. Misalnya siapa yang mempunyai keterlibatan dalam konteks pencegahan jangan sampai terjadi. Nah, saya kira ya terjadinya PSU ini, putusan PSU kan, kekuatan ini yang tidak ada. Nah, malah menjadi salah ketika kita bicara hal demikian adalah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara. Dan sebenarnya ini tanggung jawab bersama. Ini tanggung jawab bersama, artinya penyelenggara pemilu ya, pemerintah melalui yang namanya elektronik itu. Mereka punya kewenangan. Berbeda hal misalnya KPU punya kewenangan ngeluarin KTP elektronik, mungkin clear ya, karena KPU ini. Nah, KPU punya data gitu. Nah, oleh karena itu kan proses peralihan orang menuju dia dapat KTP atau tidak, pindah gitu kan, penduduk, pindah begitu ya. penduduk, itu kan melibatkan ada stakeholder lain selain KPU. Bukan soal ketika ada masalah diselesaikan gitu loh. Artinya koordinasi di awal juga perlu untuk kekuatan. Saya bilang koordinasi itu ada. Saya yakin teman-teman penyelenggara itu berkoordinasi. Tetapi kekuatan koordinasi ini menghasilkan output untuk pencegahan jangan terjadi. Itu yang paling penting gitu. Baik. Coba kita ke Bang Suparmin lagi. Bang, tentu dalam menghadapi PSU ini tentu tidak lepas juga dari koordinasi yang kemudian dilakukan oleh KPU beserta jajaran. Nah, kalau dalam KPU Provinsi Jambi sendiri, pasca putusan ini Bang, sejauh mana koordinasi secara internal dan eksternal juga dilakukan Bang Parmi? Baik, terima kasih Bung Doni. Pasca putusan dibacakan jam 8 malam ya, kami pada jam 21.30 langsung melakukan rapat koordinasi bersama internal KPU Provinsi Jambi dan juga KPU Kabupaten Bungo. Kami langsung mengkonsolidasikan terkait data-data, kebutuhan logistik, terkait persiapan-persiapan lainnya, anggaran dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam proses pemungutan suara ulang di 21 TPS. Dan tadi saya barusan ketemu dengan Ibu Ketua Divisi Hukum KPU Republik Indonesia, Ibu Iva Rosita. Kita juga meminta arahan dan petunjuk terkait dengan kapan kiranya PSU untuk Bungo ini dilaksanakan dan bagaimana regulasinya terkait pada ad hoc. Tadi secara lisan diarahkan dalam beberapa hari ini akan diterbitkan KPU RI tentang petunjuk teknis pelaksanaan PSU, karena ini kan pilkadanya serentak. Untuk regulasinya tetap ada di KPU RI. Nanti akan diatur tahapan-tahapan PSU itu mulai dari yang 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari sampai 180 hari. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan ini sudah terbit. Kemudian untuk bisa kami tindak lanjuti melakukan langkah-langkah termasuk nanti untuk rekrutmen badan ad hoc-nya.
Ya. Tadi secara lisan disebutkan akan ada evaluasi terhadap KPPS yang terbukti melanggar, misalnya seperti di TPS 6 Cadika, ada Ya. video dan sebagainya. Tentu itu akan dilakukan evaluasi dan tentu juga akan dilakukan penggantian ya terhadap badan ad hoc yang bermasalah. Nah, itu juga Tetapi itu juga Bang. kami juga menjadi Ya. butuh support dari semua pihak karena ini kan kalau tidak ada yang bersedia kan repot juga. Kita butuh mungkin dukungan dari para pemilih, para penggiat pemilu, bagaimana bagaimana nantinya ada orang-orang yang bersedia untuk menjadi penyelenggara di tingkat TPS. Karena tidak mudah ya, pada faktanya di bawah mencari calon penyelenggara di tingkat KPS itu agak susah. Apalagi kondisi seperti ini, situasi-situasi ini tentu orang agak takut-takut ya. Tentu ini kan butuh dukungan support ya, support baik dari pemerintah daerah Provinsi Jambi, seluruh jajaran stakeholder lainnya untuk mendukung ini supaya apa? Supaya nantinya bisa diselenggarakan dengan baik PSU-nya. Karena tanpa diselenggara, tanpa ada penyelenggara di tingkat ad hoc kita agak kesulitan nantinya. Iya, iya. Nah, tadi sempat juga Abang membahas berkaitan dengan beberapa hal ya, beberapa problem yang kemudian muncul di dalam putusan tersebut yang terkait dengan badan ad hoc sendiri. Nah, bisa saja atau berpotensi begitu apa yang kemudian terbukti di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga akhirnya bisa saja mengarah kepada pelanggaran yang juga telah diatur di dalam regulasi pilkada tentunya dalam hal ini. Nah, bagaimana terkait itu, Bang? Apakah kemudian sudah ada koordinasi Bawaslu atau seperti apa? Jadi begini, terkait penanganan pelanggaran, tentu wilayah kewenangannya penegakan hukum pemilu itu ada di teman-teman Badan Pengawas Pemilu. Tetapi secara etik, teman-teman KPU Kabupaten Bungo punya kewenangan untuk badan ad hoc. Persoalannya kan badan ad hoc sudah aktif, sudah habis masa kerjanya sudah berakhir ya, sudah berakhir. Tentu ini menjadi bahan evaluasi. Kami hanya bisa menjadikan ini bahan evaluasi ketika badan ad hoc yang kemarin pada pilkada serentak itu bermasalah. Tentu kita tidak akan rekrut kembali karena kami tidak mau mengambil resiko persoalan-persoalan ada kerja-kerja tidak profesional dari badan ad hoc itu. Tetapi ini muncul permasalahan baru penggantinya kan karena di daerah-daerah tertentu di daerah-daerah ini kan PSU-nya ini ada di 21 TPS ya, dan ada di 13 desa kelurahan. Ini daerahnya juga sebagian ada daerah terpencil seperti Rantau Tipu itu kan agak terpencil, ini kan agak kesulitan kita mencari. Maka butuh bantuan dari stakeholder, tidak hanya Pemda ya, tidak hanya Pemda tapi stakeholder lainnya, mungkin instansi vertikal dan lain sebagainya yang mau bisa mendarmakan jajarannya untuk membantu kami gitu. Ketika nantinya ada kendala-kendala dalam proses rekrutmen badan ad hoc yang baru nanti. Baik. Saya ke Bung Armidis lagi. Bung Armidis, tentu banyak pertanyaan masyarakat dan sepertinya juga perlu untuk kemudian banyak keraguan sih, bukan pertanyaan, justru keraguan masyarakat. Dan juga sepertinya perlu kemudian untuk diklarifikasi nih Bung Armidis. Ini kan bakalan ada pemungutan suara ulang, tentu nanti juga pertanyaan dua ini Bung Armidis. Pertama, bagaimana dengan logistik? Ya, terus yang kedua, tentu di pasca Inpres 1 2025 begitu. Apakah juga akan berpengaruh ke logistik pemilihan sendiri, Bung Armidis? Ya, tadi pagi karena memang ada beberapa daerah, sekitar 26 daerah juga mengikuti Zoom bersama dengan Mendagri. Di sana memang kami menyampaikan beberapa hal bahwa secara umum kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Bungo sendiri, pagu kita dari dana NPHD yang kemarin digelontorkan oleh pemerintah daerah itu sekitar 27,5 dan alhamdulillah pagu tersebut masih tersisa sekitar 1,6. Nah, dari 1,6 ini tadi kami coba membuat perencanaan terkait dengan kebutuhan logistik yang kita miliki, yang kita butuhkan untuk mensupport kegiatan PSU di 21 TPS. Nah, berdasarkan hasil hitungan sementara memang angka kebutuhan untuk logistik itu yang berkaitan dengan keuangan alhamdulillah masih bisa tercover dengan anggarannya. Artinya memang tidak begitu berpengaruh terkait dengan efisiensi di beberapa lembaga itu tersebut. Karena memang kami masih punya cadangan untuk melaksanakan PSU di 21 TPS dengan anggaran NPHD yang kemarin tersisa.
Termasuk untuk dalam hal ini untuk penyelenggara ad hoc juga, Bung Armidis? Ya, kami sudah mengestimasikan, termasuk juga bahkan kami memasukkan itu di dalam kegiatan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Kegiatan itu juga sudah kami masukkan logistik beserta juga honorarium badan logis PPK ataupun PPS nanti kami sudah punya simulasi beberapa orang yang akan dibutuhkan dan berapa kebutuhan keuangan yang nanti akan kita siapkan. Insya Allah kami masih dalam kapasitas masih mampu untuk membiayai. Baik, dan tentu itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Baik pemirsa, kita tahan dulu dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memutuskan terjadinya pemungutan suara ulang di Kabupaten Bungo. Baik, saya ke Bang Arfa ini. Tadi sedikit sudah kita bahas Bang bersama Bang Parmin tadi. Dalam kacamata hukum sebenarnya, ini kan secara konstitusional MK telah memutuskan bahwa terjadi memutuskan harus dilakukan pemungutan suara ulang karena terbukti ada kemudian persoalan yang memang mempengaruhi perolehan hasil gitu. Nah, itu kan berkaitan dengan hal yang bersifat administratif atau formil gitu. Lalu bagaimana terhadap material dalam konteks artian perbuatan orang yang melakukan kemudian timbul persoalan tersebut terkait dengan perbuatan melawan hukumnya yang juga telah diatur di dalam undang-undang pilkada sendiri gitu. Bagaimana kemudian Anda memandang ini? Ya, yang pertama perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya pelanggaran-pelanggaran di dalam sistem pemilihan kepala daerah ini kan terikat dengan waktu. Nah, itu kelemahan hukum kita sebenarnya. Kalaulah memang dia berbuat itu kemudian terbukti di Mahkamah Konstitusi, jeda waktunya sudah begitu panjang. Kalau kita tarik kepada regulasi itu tidak masuk lagi. Nah, makanya ke depan dia 7 hari sejak diketahui seharusnya ke depan bahwa ini harus betul-betul dirubah ya. Regulasi itu harus dipikirkan ulang. Bahwa kan setidaknya kan dua itu berkaitan dengan pelanggaran, pertama etik, yang kedua pidana. Kan dua itu nggak bisa dilepas tuh. Kalau yang terkait dengan merubah-rubah itu kan bisa ke pidana. Tapi terkait dengan dia sebagai penyelenggara tidak taat kepada asas pemilu dan lain-lain itu kan etik. Nah, bagaimana misalnya ada hoax tadi? Dia tidak lagi katanya kan tidak lagi menjadi masanya sudah habis. Kan gimana kenakan etik? Nah, saya kira ini kelemahan normatif ya, kelemahan regulasi yang ini menjadi ruang kalau orang berpikir negatif, berpikir jarak cepat gitu ya. Ya sudah, lakukan saja pelanggaran karena kita kan ad hoc akan selesai habis. Gitu kan. Ya mau lapor juga nanti setelah MK aja panjang juga kan, tidak lagi dalam proses itu gitu loh. Oleh karena itu ke depan seharusnya seharusnya perlu ada pembenahan regulasi itu supaya bahasanya itu adalah orang tidak lagi berpikir negatif, berbuat dulu dan sudah yakin tidak bisa diproses. Seharusnya Anda berbuat, Anda kapanpun bisa diproses. Nah, itu baru artinya regulasinya perlu diperbaiki dong. Regulasinya perlu diperbaiki. Nah, kelemahan kemarin kan gitu. Kalau kita tarik ke belakang, kelemahannya apa? Nah, kelemahannya regulasi kan sudah tahu, sudah ada. Misalnya Bawaslu itu kalau pakai sistem laporan, tentunya mana mau orang lapor. Padahal temuan juga punya kewenangan, Bawaslu punya kewenangan dia bisa mengadukan format temuan, gitu kan. Kalau temuannya juga tidak ada? Kalau temuan tidak ada, berarti kan jadi pertanyaan kan dua itu. Apa memang betul-betul tak terjadi pada saat itu, atau yang melakukan pengawasan tidak paham persoalan itu masuk perluasan hukum atau tidak? Kan itu jadi persoalan. Kita khawatir jangan-jangan tidak muncul di bawah, ternyata di Mahkamah Konstitusi justru terbukti. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya. Kalau itu yang terjadi ketika muncul di Mahkamah Konstitusi, maka regulasi pun harus mengikuti itu. Supaya ketika itu ketemu ada problem, maka hukum mereka. Kan gitu kan, tindak mereka. Walaupun lah kalau secara mau digunakan kembali misalnya mereka pada saat PSU, tentunya penyelenggara ya kan sudah menilai ini tidak layak. Tapi perbuatan itu kan sudah dilakukan dan itu penyebab PSU kan gitu. Nah, ini kan membuat bisa aja yang ditunjuk lagi. Ya sudah,
sudah lakukan saja, toh kita sudah ad hoc nanti nggak bisa lagi. Nah, oleh karena itu ya dinamika itu adalah menciptakan tidak benar ya di dalam penyelenggara pemilu, asas pemilu tidak bisa jalan dengan baik, maka ke depan regulasi itu harus ada. Nah, mumpung inilah evaluasi, saya kira hal seperti ini ya, ini kan sudah terjadi dulu-dulunya, ya kan? Kan sudah berapa lama kita ini pilkada, sudah berapa lama juga di sidang di MK, dan sudah berapa kasus juga di MK sudah diketahui perbuatan pelanggaran-pelanggaran itu yang di ad hoc. Nah, harusnya kejadian-kejadian itu kan dulu-dulunya sudah mengantarkan agar regulasi itu bisa menyeimbangkan, ya bisa memberikan punishment lah gitu ya, memberikan kepastian hukum atas perbuatan mereka ini, sehingga bisa dihukum. Saya kira itu yang paling penting lah, bagian dari pembenahan agar tidak segampangnya ya pelanggaran itu, dan juga mungkin ke depan bisa sangat mengecilkan orang terjadinya PSU di pilkada itu. Baik. Kita ke Bang Armidis lagi nih. Bung Armidis, tentu beberapa hal penting juga di samping aspek penyelenggara, termasuk juga dalam hal ini tentu adalah pemilih nanti yang akan berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang ini. Bagaimana dan sejauh apa kemudian Bawaslu Bungo memastikan bahwa penggunaan hak pilihnya itu sesuai dengan harapan Bung Armidis? Karena ini tensinya kita khawatirkan lebih panas lagi daripada pada pelaksanaan sebelumnya. Iya, terima kasih. Itu berkaitan dengan angka partisipasi memang ya, karena ini juga proses demokrasi di bawah ini kan bukan saja menjadi kewenangan bagi KPU. Kapasitas kami sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten tentu akan memberikan pemahaman dan informasi sedetail mungkin terkait dengan kapan itu dilaksanakan PSU. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lain. Berapa pentingnya proses pemilihan ini untuk masyarakat kabupaten. Nah, itulah yang paling tidak yang bisa kami laksanakan. Tentu juga kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan beberapa instansi dan lembaga lain agar sama-sama nanti bisa dan dapat mendorong bagaimana partisipasi publik pada pelaksanaan PSU itu juga lebih maksimal, sehingga legitimasi pemimpin yang dihasilkan dari sebuah proses yang angka partisipasinya cukup besar tentu akan memberikan legitimasi yang cukup kuat bagi pemilih yang dipilih. Baik. Kita ke KPU Provinsi Jambi lagi nih, Bang Suparmin. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, Bang, tentu juga terhadap ada hal yang tentu mungkin apakah sudah ada teknis atau seperti apa. Pertama, apakah kemudian daftar pemilih kita tetap menggunakan daftar pemilih pada pilkada lalu, atau ada pembaruan daftar pemilih misalnya yang pas pada saat pemungutan suara ulang juga telah memiliki hak pilih, Bang. Apakah sudah sejauh itu dibicarakan, Bang Parmin? Baik, terima kasih, Noni. Di amar putusan MK 173 ya terkait dengan perselisihan hasil pemilihan bupati, wakil bupati Bungo di angka 3 itu sudah jelas ya. Jadi memerintahkan pada termohon untuk melakukan PSU mendasarkan pada DPT, DPPH, dan DPTB yang ada DPT, daftar pemilih pemindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November. Berarti tidak ada pemutakhiran data pemilih lagi. Jadi yang punya hak pilih adalah mereka-mereka yang terdaftar dalam DPT atau mereka yang ada dalam daftar pemilih pindahan khusus untuk pemilihan bupati ya, dan juga mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus. Di TPS-TPS itu saja yang bisa menggunakan hak pilihnya. Di luar itu tidak ada updating. Namun nanti kami akan melakukan sedikit updating hanya mungkin terkait dengan penandaan terhadap data-data pemilih yang meninggal dunia misalnya. Itu akan kita tandai sehingga nanti tidak lagi tidak bisa digunakan oleh orang lain ya. Itu ada datanya, kita akan update dengan menandainya, dengan memberi tanda di kanan, berkoordinasi dengan aparat desa atau aparat pemerintahan setempat ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal dunia, ataupun jika ada yang sudah menjadi TNI dan Polri. Ya, tentu. Demikian. Ya, baik. Artinya update data akan tetap dilakukan, tapi terhadap hal-hal yang betul-betul signifikan. Begitu, Bang Parmin ya?
Ya, hanya untuk di dalam DPT itu yang sifatnya meninggal dunia atau dia Ya. tidak lagi memenuhi syarat. Tidak lagi memenuhi syarat. Baik, Ya. baik. Baik. Saya ke Bang Arfa ini, tentu kekhawatirannya adalah ini kan bisa dikatakan tarung ulang nih. Ruang tarung juga makin sempit di 21 TPS dan 8 kecamatan kalau saya tidak salah ingat, dan beberapa desa begitu ya. Nah, sejauh ini Bang, kalau dalam kacamata Anda apa kemudian titik-titik rawan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu Bang? Karena ini kita kekhawatiran yang tadi Bang, bahwa ini tensi makan lebih panas daripada yang hari 27 November. Ya, yang jelas kondisi dinamika sosial politik di PSU akan berbeda dengan yang kemarin. Ya. Dan yang kedua penting begini ya, tadi sudah diuraikan oleh KPU ya. Yang pertama adalah persoalan terkait dengan rekrutmen. Ya. Bahasa kami akan melibatkan stakeholder pemerintah daerah itu hati-hati, ya hati-hati betul. Ya. Kenapa? Kan keinginan betul, tujuan betul ya, melibatkan pemerintah bagaimana mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc. Ya. Nah, ini bahasa yang digunakan pada saat melibatkan pemerintah itu artinya itu harus hati-hati digunakan, jangan sampai itu juga menjadi dalil. Ada keterlibatan pemerintah mengajak orang menjadi peserta, menjadi panitia. Itu kan harus hati-hati. Nah, bahasa yang tepatnya dalam konteks hukum tata negara adalah bagaimana pemerintah melalui bagian yang sudah terkait, misalnya Kesbangpol, atau bagian kecamatan yang bagian dari sosial masyarakat, adalah memberikan pemahaman ke masyarakat kepada pemerintah, kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan di dalam penyelenggara pemilu, menyukseskan penyelenggara pemilihan. Jangan ada keterkaitan dengan irisan-irisan, adalah keterlibatan yang kemarin mungkin sudah diduga sih ini ikut pihak ini, pihak itu, karena begitu selesai pilkada, orang sudah tahu kok aparatur itu kemana-kemana, sudah bisa baca. Nah, ini hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan tadi, ini kan putusan MK sudah jelas, yang boleh memilih hanya orang yang sudah ditetapkan MK adalah yang kemarin. Nah, ini kan sosialisasi harus masif nih, harus betul-betul dipahami betul oleh masyarakat. Jangan sampai ada yang bahasa beredar, kita punya hak pilih dong, kita ini gitu loh. Nah, yang terdaftar kemarin kan ada dua aspek ya. Yang pertama dia terdaftar tapi kemarin mungkin tidak datang, golput, ya kan? Nah, ini betul-betul di data gitu loh. Nah, kalau tidak itu jadi persoalan ya. Karena dua tantangan yang kemarin terdaftar, yang saat ini harus terdaftar. Nah, MK kan tidak boleh itu. Nah, ini perlu dikasih pemahaman betul-betul secara sempurna di masyarakat. Kalau tidak, itu jadi persoalan. Bahasanya itu rasa panas di TPS akan muncul. Dia pasti akan bertanya. Nah, kemudian termasuk pergeseran tadi, orang pindah pada saat ini misalnya. Kemudian dan orang, putusan itu tentu harus disosialisasi. Iya, kekuatan sosialisasi ke masyarakat, saya kira bukan hanya sosialisasi soal mereka ikut dalam memilih, tapi ke pemahaman masyarakat kepada siapa yang berhak memilih berdasarkan putusan MK. Berdasarkan putusan MK. Baik, kita tahan dulu, Bang Pai. Pemirsa, jangan kemana-mana dan nanti kita akan teruskan dengan Bang Arfai setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai pada sesi ketiga untuk acara kita hari ini. Dan seperti biasa, pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan tentunya bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode RR 7416635. Baik, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum dan selamat sore. Selamat sore juga Bung Doni Yusra. Selamat sore Bung Yudi, Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Terima kasih atas waktu yang bergabungnya sore hari ini. Baik, Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Iya. Saya sapa dulu Bung Doni, sabar ya. Ya. Banyak sekali nama narasumber saya yang kenal hanya Pak Dr. Arif Pai, sama hukum Jambi. Saya hanya menyebutkan dua narasumber saja yang berada di media Zoom. Ya. Kalau
dari 11 kabupaten 2 kota di Provinsi Jambi cuman hanya 1 ya kabupaten yang PSU. Begitu juga ya keputusan MK itu dengan provinsi lain, kabupaten lain banyak juga. Ya. Nah kalau Pak Ripai menganalisa dia apa sebabnya PSU. Tapi saya pada sore hari ini terus terang saya membaca apa yang disebutkan oleh MK. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Apa sebab terjadi PSU? Jadi nggak bisa dibantah itu. MK itu adalah keputusan final. Pembicaraan juga final. 1. PSU ini karena penyelenggara pemilu tidak melaksananya dengan baik. Termasuk berkoordinasi sampai ke tingkat bawah. Tidak dengan baik. Jangan dibela-bela lagi. Di Bungo itu. Yang kedua, banyak problem solvingnya sampai dengan ke bawah, tapi minim decision makingnya di dalam negara itu, lambat mengambil keputusan sehingga terjadi PSU. Yang keempat, PSU ini menurut MK, bukan saya, sangat merugikan. Pertama, uang, waktu katanya, rakyat, orang sudah dilantik semua, mereka masih ngulang karena kebobrokan penyelenggara. Nah tentu kita evaluasi judulnya, kata Pak Ripai. Ya evaluasinya menyeluruh dari stakeholder terkait, ya dari KPU, Bawaslu, SDM penyelenggara. Jangan dipakai nanti 2029. Evaluasi regulasi dari kata Pak Ripai saya ulangi. Bawaslu itu saya coba berapa kali saya usulkan. Kenapa sih Bawaslu duduk, melihat, mendengar, cuman menunggu laporan? Polisi aja bisa tilang di tempat kok. Coba tolong nanti 2009 dibuat regulasi, tilang di tempat. Jangan ditilang nih, ya Allah. Capek saya mengusulkannya, coba tilang di tempat. Sehingga dia bisa keringat Bawaslu itu. Ya. Jadi dibubarkan saja kalau dia tidak bisa tilang di tempat, nunggu laporan. Habis duit negara ini. Ya, baik. Iya bisa jadi tilang di depan itu tidak nunggu laporan. Baik. Itu yang evaluasi yang paling penting. Nah ini kata Bawaslu, kata MK, bukan kata saya. Kalau kata saya tilang di tempat tadi nanti 2009 ingat. Gampang kok buat regulasinya. Kalau di pusat tidak ada tilang di tempat, Jambi kita buat. Baik. Buat regulasinya, saya bantu nanti. Baik, siapa ini? Karena demikian dia CRT itu kita buat. Baik. Jadi ada kukunya Bawaslu itu, orang takut. CRT itu saja. Baik. Penegakan hukumnya penting. Terima kasih, mohon maaf. Jadi time is out. Saya ini waktu saya sudah habis. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita minta klarifikasi dan tanggapan KPU, mungkin boleh dilanjutkan tadi Bang dan sekaligus menanggapi penelpon kita. Sebelum kita Bang Parmin dan Bung Armidis berkaitan dengan beberapa hal yang dibahas oleh penelpon kita tadi, Bang. Iya, bahasa dari Pak Yudi itu pada dasarnya kan satu bahasa semua orang sebenarnya. Bahwa kami perlu ada ketegasan dari regulasi. Dan kami perlu ada ketegasan, keberanian dari penyelenggara Bawaslu. Dan kami perlu adalah penyelenggara pemilu yang profesional. Dan kami perlu stakeholder yang koordinasi itu adalah dikuat. Bahasa itu sebenarnya harapan kita semua. Nah, andai saja itu terjadi, tidak terjadi PSU. Nah, masalahnya adalah sudah terjadi PSU. Nah, oleh karena itu adalah jangan terulang kembali dari bahasa Pak Yudi ini. Ini kan bahasa pengantar sebenarnya. Ini salah, MK sudah jebunkan. Kami tegaskan, kata Pak Yudi kan. Nah, tolong pada saat pilkada PSU itu jangan diulangi lagi. Nah, salah satu. Apalagi titik-titik masalahnya sudah tergambar ini. Contoh misalnya uang. Ini sangat rentan dan sangat rawan sudah bahasa publik ketika PSU. Maka akan besar kemungkinan main uang. Ya begitu kan? Ya kan itu sudah di bahasa publik ya. Bahasa publik gitu. Bahasa publik. Sudah secara umum dibahas. Iya, secara umum publik membahasakan PSU bisa jadi rentan uang. Oleh karena itu keberanian penyelenggara bagaimana dia bisa mencium itu, jangan dia tunggu laporan, gitu kan? Dan paling penting bagaimana mencegah itu dengan terjadi. Nah ini yang paling penting, karena itu kan
bisa jadi ribut nanti kalau itu tidak dicegah, kalau itu dibiarkan. Ya. Bisa-bisa PSU kembali kan gitu. PSU gitu. Jangan terjadi gitu kan, karena sangat merugikan sebenarnya PSU ini. Orang sudah jalan, kita belum gitu kan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, jangan salah bahwa peta politiknya sebenarnya para kandidat ini kan sudah bisa memetakan per TPS itu. Nah, berapa pendukung kan, begitu ya? Iya, sehingga pada saat sudah dipetakan sudah tahu nih kandidat satu sudah tahu berapa jumlah suaranya, dan bahkan sudah tahu siapa yang milih sebenarnya. Kandidat yang berikutnya juga gitu. Nah, ini kan pertarungan ini bisa kalau tidak terkontrol dengan baik kan bisa melahirkan intimidasi, konflik, bisa melahirkan bagaimana beredar amplop yang banyak gitu kan. Nah, ini yang dibutuhkan apa? Penyelenggara pemilu kalau ada usaha gini. Kalau KPU kan hanya menyelenggarakan dan memberikan penjelasan agar jangan terjadi, tapi yang mengeksekusi siapa? Nah, oleh karena itu penting sekali sebenarnya adalah penyelenggara pemilu, salah satunya Bawaslu ya. Paling kuat kerjanya harusnya di saat ini. Nah, bahkan ya Bawaslu juga harus mengevaluasi juga. Ingat, jangan suruh hanya KPU mengevaluasi petugasnya. Kan di tingkat kecamatan tuh. Bawaslu juga nggak ada lagi kan kecamatan kan? Iya. Nah, ad hoc sudah. Iya, ad hoc kan sudah habis sampai ke PPL ya, di TPS, desa kan. Ya. TPS kan, ya, oleh karena TPS. itu Bawaslu juga harus mengevaluasi. Jangan kita hanya bersuara KPU saja, harus dievaluasi juga. Atau jangan-jangan memang pengawasan ini tidak berjalan di bawah sebenarnya? Bisa jadi tidak berjalan, bisa jadi kan profesionalitas nih, profesionalitas dari penyelenggara. Saya berharap kita jangan hanya bicara KPU aja mengevaluasi penyelenggara dia, tapi juga Bawaslu juga. Kita juga harus minta dia evaluasi dong. Pasukanmu yang ada di yang TPS bermasalah itu, supaya kita masyarakat yakin dan percaya pelaksanaan dari pemilihan itu. Saya Baik. Kita ke Bung Armidis lagi sebelum ke Bang Parmin setelah ini. Bung Armidis, tadi kalau kita juga menyimak beberapa tanggapan dari Pak Yudi, boleh juga mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda klarifikasi. Jika juga ingin diklarifikasi juga. Kalau kita lihat di putusan MK ini kan banyak juga hal berkaitan dengan teknis begitu ya. Ada beberapa hal terkait mengenai teknis yang sebenarnya secara limitatif sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan itu Bung Armidis, apakah nanti pola-pola bimbingan teknis jika nanti bagaimana kepastian terhadap penyelenggara ad hoc ini sudah ditentukan, apakah ada pola-pola bimbingan teknis yang diubah atau lebih ditingkatkan begitu Bung Armidis? Ya, kami dari KPU penyelenggara pada tingkat kabupaten tentu nanti akan melakukan bimbingan teknis secara menyeluruh, dan tentu kami akan menyesuaikan nanti karena memang dari sisi jumlah itu cuma 21. Nah, barangkali ini akan bisa lebih intensif kami memberikan pemahaman kepada teman-teman KPPS. Nah, karena memang kenapa ya KPPS ini kan memang dibentuk hanya sebulan sebelum pelaksanaan. Ya. Dari misalnya kalau untuk di Kabupaten Bungo ada 627 TPS dikali 7. Nah, tentu dalam sisi profesionalitasnya paling-paling yang bisa kami nilai adalah pertama tracking dari biodata diri mereka. Dan hal yang lain misalnya secara etik atau secara yang tentu kami juga punya keterbatasan untuk men-tracking dari 4.000 orang penyelenggara kita di tingkat TPS. Ya. Nah, inilah akan sebenarnya menjadi bahan evaluasi kami juga nanti bagaimana perekrutan itu juga menjadi hal yang sangat penting bagi kami sebagai penyelenggara pemilu. Nah, tapi hal yang lain tadi yang mungkin perlu saya bukan mengklarifikasi ya. Tetapi sebenarnya kalau kita baca dari amar putusan Mahkamah Konstitusi itu ada dua persoalan kalau di klaster. Pertama adalah persoalan EKTP dan yang kedua adalah ada surat suara yang tercoblos secara simetris dengan jumlah 8 sampai berapa. Nah, persoalan EKTP ini kami dari KPU sebenarnya termasuk juga KPU provinsi kami berkoordinasi dengan intent untuk berkomunikasi bahwa pasca penetapan misalnya di DPT pada awal DP4 masih tersisa sekitar 5.000 sekian, saya nggak ingat angka pastinya. Nah, sampai pada pas pelaksanaan hari H kita dorong dengan beberapa lembaga termasuk lembaga Dukcapil pada waktu itu, dan kami undang masing-masing mereka yang belum melakukan perekaman EKTP
di masing-masing desa, karena kami memiliki data itu. Nah, kami dorong agar mereka berpartisipasi untuk melakukan perekaman KTP, karena ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses mereka untuk menyalurkan hak suaranya. Tetapi memang karena keterbatasan kami, baik secara kewenangan ataupun karena hal yang lain, memang masih tersisa sekitar 1.700 sekian. Nah, kami ingin juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang bertanggung jawab itu adalah Dinas Dukcapil, bagaimana mengakselerasi itu pada pemilu-pemilu atau pilkada-pilkada ke depan, kan? Nah, sehingga titik persoalannya adalah masalah ektp bisa kita paling tidak dimitigasi dari awal, sehingga kejadian-kejadian yang seperti ini bisa kita antisipasi dari awal. Demikian, Bang. Baik. Bang Parmin, mungkin ada yang perlu ditanggapi dari penelpon kita tadi yang ingin Anda tanggapi, Bang Parmin? Ya, baik, terima kasih. Saya hanya ingin menegaskan tadi Pak Yudi tadi beberapa hal ya. Saya menambahkan yang disampaikan Pak Ketua KPU Kabupaten Bungo. Jadi ada dua klaster ya. Amar putusan mahkamah itu dalam pertimbangannya. Sama adalah 20 TPS ini terkait dengan proses pemilih ya. Adanya KPPS membiarkan pemilih itu masuki TPS tanpa adanya identitas diri ya. Identitas diri berupa KTP elektronik, biodata penduduk ataupun dokumen lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir maupun foto. Meskipun pada fakta di bawah ya, posisinya adalah teman-teman KPPS 4 tentu mengenali warga yang menjadi pemilih di sana. Tetapi ini apapun itu, ini putusan MK. Yang kedua adalah terkait dengan tidak disegelnya kotak suara TPS 6 Cadika, yang mungkin itu karena situasinya memang waktu itu di Kecamatan Rimbo Tengah itu luar biasa, tekanan-tekanannya dalam proses itu karena aksi massa ada banyak rame. Nah, ini mungkin yang menjadi evaluasi kami ke depan, bagaimana kami mohon bantuan aparat keamanan untuk memastikan penyelenggara kami bisa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan standar operasional prosedur regulasi yang adanya. Ini menyegel sehingga kami tidak sempat lagi hanya TPS 6 itu karena memang itu diributkan, akhirnya terbawa ke dalam kota dan kami jujur kami tidak berani menyegel kembali ya. Baik, Bang Parmin, kita tanggapi penelpon kita mungkin di akhir-akhir acara. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Baik, sepertinya terputus. Baik, Bang Parmin, mungkin ada yang masih ingin ditambahkan? Ya, itu adalah dua hal, tidak ada masalah, tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwasanya kami mengubah hasil atau angka-angka. Tidak ada jadi narasi diksi-diksi kecurangan, tidak. Tetapi lebih kepada proses-proses administrasi kependudukan. Persoalan teknis begitu ya. Kependudukan ya. Bahkan untuk pencegahan kami bersama Bawaslu Provinsi sudah membuat spanduk imbauan di seluruh TPS yang ada di Provinsi Jambi yang mewajibkan pemilih untuk membawa KTP elektronik. Tetapi situasi lokal, situasi TPS ini berbeda, teman-teman. Ini adalah fakta-fakta di bawah yang mungkin harus dipahami, dan ini butuh, maka dari awal saya butuh peran semua pihak ya. Tidak hanya penyelenggara kami, KPU dan jajarannya, PPK, PPS, KPPS, tapi kami butuh semua orang untuk mengingatkan bahwa proses ini harus dijaga sama-sama. Baik. Termasuk tadi saya mau menjelaskan terkait dengan mengapa saya menghimbau pemerintah daerah, mengapa saya minta instansi vertikal, karena saya beranggapan mencari yang netral dan jelas ini kan di bawah agak sulit. Tentu aparatur sipil negara ini yang kita dorong ya, tidak hanya Pemda ya, yang tadi instansi vertikal ini yang bisa membantu kami memastikan proses ini clear and clean di bawah. Ya, baik. Karena agak sulit. Kami memang di titik-titik tertentu di Bungo itu, teman-teman Bungo udah ngakui susah nyarinya. Kita udah buka, kita cari orang apalagi efek ini menjadi memberikan sebuah pelajaran besar bagi kami, bagi penyelenggara di tingkat TPS. Demikian, Bu. Baik. Bang Parmin dan Bang Armidis dan juga Bang Ropai, kita tahan sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali untuk segmen terakhir setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan tentunya kami menyadari bahwa banyak harapan Bapak Ibu berkaitan dengan penyelenggaraan PSU ini, dan tentu dialog ini juga terbatas waktunya. Dan karena
keterbatasan waktu ini kita mohon closing statement dari mungkin Bung Armidis terlebih dahulu, apa yang ingin disampaikan singkat saja Bung Armidis. Apakah masih terhubung? Untuk closing statement silakan. Halo? Apakah masih terhubung Bung Armidis? Halo? Ya, silakan Bang. Untuk closing statement-nya singkat saja untuk menutup acara Ya, kita. pertama kami ingin berupaya berikhtiar semampu dan sekuat kami untuk melaksanakan PSU ini dengan berdasarkan pada SOP dan prosedur-prosedur yang ada. Tentu juga kami berharap secara umum kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo untuk mendukung proses ini dan kami akan berusaha untuk menutup celah-celah kemungkinan nanti baik secara administratif maupun secara prosedur yang menjadi catatan-catatan kami sehingga ke depan akan ada perbaikan-perbaikan dan menghasilkan pemimpin yang baik di Kabupaten Bungo. Baik. Demikian. Bang. Terima kasih Bung Armidis. Bang Parmin silakan closing statement Anda Bung Parmin. Baik, terima kasih Bung Tony. Saya hanya mengharapkan agar kepada masyarakat ya, di 2 PSU TPS itu benar-benar mempersiapkan diri dengan baik ya, dan agar mereka hadir ke tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara ulang yang nanti akan kami tetapkan. Kami berharap semua pihak, semua jajaran, semua stakeholder, semua masyarakat silakan memantau ini. Ini kan PSU-nya kita sama-sama jaga dan pastikan bahwasanya prosesnya berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mari kita sama-sama pastikan itu. Dan kami insya Allah penyelenggara pemilu akan melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin dengan semua ikhtiar kami, baik dari jajaran KPU Provinsi, kami akan melakukan supervisi secara maksimal, dan juga kepada jajaran KPU Kabupaten Bungo, tentu juga akan berusaha maksimal. Kami tentu tidak akan membiarkan terjadinya persoalan-persoalan lanjutan pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang ini. Demikian Bu Doni. Terima kasih. Terima kasih Bang Parmin. Bang Pai. Ya, putusan MK terkaitkan PSU itu adalah salah satu wujud hadirnya negara melalui putusan itu dalam rangka pelindungan hak konstitusional warga negara. Nah, oleh karena itu dibebankan kepada semua stakeholder ya, semua penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, dan semua pihak itu bersama-sama mengawal putusan itu dalam rangka apa? Keterlindungan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul sesuai dengan keinginan rakyat. Saya kira itu yang paling penting. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bang Dr. Arfai, Bang Suparmin, dan tentunya Bung Armidis, dan tentunya semoga sukses selalu. Dan pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan menjelang PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk Kabupaten Bungo, dan tentunya kita sampai pada satu titik bahwa penyelenggaraan PSU ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskannya. Bukan menjadi tanggung jawab KPU saja, Bawaslu saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tentunya menuju hasil pemilihan yang demokratis. Dan akhir kata saya Doni Yusra undur diri, dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.